Hai Sobat Disdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Apa kabar nih sobat-sobat semua? Pasti insya Allah selalu dalam keadaan sehat, baik dan penuh semangat ya. Kayak kita nih, di sini semuanya penuh dengan semangat. Karena apa? Ada yang tahu? Yap, ada yang baru dari Dinas Pendidikan, yaitu podcast Jemari Disdik, yaitu Jembatan Edukasi dan Media Ruang Informasi. Podcast ini berisikan terkait program-program Dinas Pendidikan yang tentunya menginformasikan terkait juga dengan regulasi, kebijakan, serta kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan. Sebelum kita mulai di podcast episode pertama ini, perkenalkan saya Fitri yang akan menemani Anda, sobat-sobat Disdik semua, di episode pertama ini. Tapi saya tidak sendirian. Saya akan bersama narasumber hebat, sosok yang luar biasa, yang menggawangi Dinas Pendidikan. Siapa dia? Tahan dulu. Oke, kita akan kenalkan beliau saat lagi. Hai Sobat Disdik, penasaran sama sosok narasumber kita yang sangat menginspirasi? Ya, siapa lagi? Dia adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Haji Jamaluddin MPD. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Pak, kita hari ini ada di podcast perdananya Dinas Pendidikan ya Pak. Ya. Jemari Disdik. Ya, kita akan menggali, memberikan informasi terkait regulasi, kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Tangerang. Bapak berkenan Pak? Ya, kita insya Allah siap. ngobrol santai ya. aja ya Pak ya? Oke, ya. Baik. Sobat Disdik, sebelum kita mulai, saya mau tahu nih Pak, jenjang karir Bapak sebagai ASN berawal dari mana hingga sekarang berada di Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Boleh diceritakan sedikit Pak? Ya. Alhamdulillah ya, pada hari ini saya menduduki Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan perjalanannya cukup panjang menjadi Kepala Dinas. Yang pertama, saya di tahun 91 sudah menjadi guru honor di sekolah swasta, baik di SMP, SMA maupun di SMK. Wah, berarti semua jenjang ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah. Baik. Terus selanjutnya saya mendapatkan CPNS pada saat itu di tahun 1995. Berarti tidak menunggu lama tuh Pak, Ya. dari jenjang karir awal 1991, CPNS di 1995. Iya, dan diangkatnya cukup jauh. Saya diangkat di Wanasalam Lebak ya. Wanasalam Lebak di ujung daerah Lebak, daerah yang cukup jauh lah dari Kota Tangerang. Dari Itu alhamdulillah baik. 2 tahun saya di sana, dari tahun 95 sampai dengan 97. Setelah itu saya pindah ke Kota Tangerang, kembali pulang kampung, yaitu tahun 1997. Saya berkarir di situ dan alhamdulillah di tahun 2008 saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 22 Kota Tangerang. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 saya menjadi kepala sekolah. Setelah itu 2012 saya diangkat menjadi kepala seksi pendidikan dasar ya waktu itu di Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Nah, 2014 saya langsung diangkat menjadi kepala bidang pendidikan dasar. Baik. Di tahun 2016 berubah nama menjadi kepala bidang SMP saya. Jadi kepala bidang Dikdas, jadi 2 tahun kemudiannya menjadi kepala bidang SMP. Di tahun 2019 saya diangkat menjadi sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan di tahun 2020 saya diangkat menjadi kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Bapak mempunyai track record yang pastinya nih banyak dedikasi. Jadi hingga Bapak bisa menempati sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang ya Pak ya, dipercaya untuk memimpin pendidikan di Kota Tangerang gitu. Baik Pak, sedikit informasi nih. Bapak kalau saya lihat dari biografinya, Bapak lahir di 15 Juni 1969. Berarti sebulan yang lalu Bapak baru ulang tahun nih? Ya, alhamdulillah ulang tahun yang ke-56. 56. Baik Sobat Disdik, kita ucapkan dulu selamat ulang tahun Terima untuk kasih. Kepala Dinas Pendidikan Ya, Kota Tangerang.
Pak, saya masih penasaran sama karir Bapak. Selain berkecimpung di Dinas Pendidikan, ada tidak organisasi-organisasi lain yang Bapak jalani hingga saat ini? Ya, alhamdulillah saya di organisasi itu aktif di PGRI. Baik. Jadi sejak tahun 2004 saya sudah menjadi sekretaris cabang. Terus di 2014 saya sudah menjadi ketua PGRI ya, 2014 sampai dengan 2019. Dan alhamdulillah 2 periode saya menjadi ketua PGRI Kota Tangerang. Jadi 2014, 2019, 2019 ke 2024 kemarin saya menjadi ketua PGRI Kota Tangerang. Dan alhamdulillah kemarin bulan Desember yaitu saya di 2024 saya menjadi ketua PGRI Provinsi Banten. Baik, jadi dari tingkat kota melanjut ke tingkat Provinsi Banten. Iya, betul. Ini udah nggak diragukan lagi sih Sobat Distik nih. Dedikasinya, terus semangatnya untuk membangun pendidikan itu sekarang sudah melebar ke Provinsi Banten. Ya, alhamdulillah Gitu jadi ya, Pak ketua ya? PGRI Provinsi Banten. Iya, luar biasa. 2 periode di kota, lalu lanjut ke provinsi. Betul. Boleh tepuk tangan dulu deh buat kepala dinas kita. Kalau tadi Bapak sudah menjabat 2 periode sebagai ketua PGRI di Kota Tangerang, lalu lanjut melebarkan ke Provinsi Banten, ini udah sangat luar biasa banget berarti dedikasinya untuk pendidikan ya Pak ya. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara jenjang karir, organisasi yang Bapak kecimpungin. Sekarang boleh dong, saya mau bertanya tentang program-program yang ada di Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Apa saja program yang sudah Bapak dirikan, program unggulan yang Bapak tawarkan untuk pendidikan Kota Tangerang, gitu, Pak? Ya, alhamdulillah sejak saya dipercayakan oleh Pak Wali Kota menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang di tahun 2020, banyak hal-hal yang sudah kita gulirkan di persekolahan Kota Tangerang dari jenjang TK, SD dan SMP ya. Karena memang kewenangan Dinas Pendidikan Kota Tangerang itu adalah dari TK, PAUD, SD dan SMP. Yaitu diantaranya ada yaitu kaitan dengan database integrasi. Nah, kenapa ada database integrasi? Jadi semua sekolah kita jadikan satu kaitan dengan datanya. Artinya ketika masyarakat ingin mengetahui tentang data TK, tentang data PAUD, SD, SMP, termasuk juga guru-gurunya, siswanya itu ada di database integrasi. Termasuk kaitan dengan kualitas pendidikan yang ada di situ. Yang kedua adalah regrouping SD negeri ya. Ini kan kebetulan tadinya tuh sekolah SD itu SD negeri ada jumlahnya kurang lebih 338. Luar biasa. Iya, di satu sekolah atau di satu komplek itu ada 5 sekolah. Nah, kita jadikan satu, kita merger, kita regrouping sehingga yang tadinya 5 jadi 3. Kenapa kita regrouping? Ini adalah tujuannya dalam rangka efisiensi, efektivitas, sehingga tadinya lapangannya rame-rame, jadi kita jadikan satu sama-sama. Dan ini adalah tujuannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SD. Terus yang ketiga ada Sabtu Bermutu. Sabtu Bermutu ini 2 manfaatnya, yaitu untuk orang tua, untuk parenting. Jadi nanti sekolah bisa menyampaikan kepada orang tua program sekolah apa saja sih selama 1 tahun ke depan. Nah, itu kepala sekolah menyampaikan programnya kepada orang tua, wali murid, baik itu secara virtual maupun juga secara tatap muka. Nah, ini kita beri kesempatan yang namanya parenting tadi. Yang kedua di Sabtu Bermutu adalah untuk guru-guru membagi ilmu dengan teman-temannya. Kalau bisa HP itu dicas ya, supaya mungkin yang ilmunya sudah lama usang, lalu mungkin ada tambahan dari guru-guru yang lain gitu ya, Pak, sharing ilmu. termasuk juga workshop dan sebagainya. Nah, jadi untuk Sabtu Bermutu 2 keuntungan tadi adalah untuk guru-guru dan untuk orang tua. Lalu ada lagi branding sekolah. Di Kota Tangerang ini branding sekolah di jenjang SD dan SMP semua sekolah punya brand masing-masing. Misalnya SMP 1 penguatan kaitan dengan akademiknya. Misalnya lagi di SMP 16 penguatan olahraganya. Misalnya lagi di SMP 30 penguatan terkait dengan agamanya. Misalnya hafal juz pendek dan lain sebagainya. Jadi semua sekolah, baik sekolah SMP, SD, semuanya punya branding masing-masing. Lalu ada lagi keunggulan kita di Kota Tangerang nih, kita semua sama. Tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, yaitu dengan adanya sekolah inklusi. Sekolah inklusi kita cukup banyak, di SD itu kurang lebih 53 sekolah, dan di SMP ada 13 sekolah. Jadi anak-anak tidak dibedakan lagi di dalam sekolah inklusi. Jadi anak-anak yang disabilitas, anak-anak yang kekurangan dan kelebihan ada di situ semuanya. Dan alhamdulillah Kota Tangerang ini menjadi percontohan se-Indonesia terkait dengan sekolah inklusi. Dan ini luar biasa. Bahkan beberapa sekolah di luar Kota Tangerang, di beberapa kabupaten kota yang lain belajar ke Kota Tangerang.
Terus selanjutnya juga ada yang namanya sekolah gratis. Nah, ini sekolah gratis ini kita mulai dari 2022 ini kita sudah mulai sekolah gratis. Jadi kalau sekarang ini sudah penguatan, jadi sejak di 2022 kita kuatkan sekolah gratis. Jadi baik SD maupun SMP sekolah gratis. Apalagi sekarang Pak Wali Kota ini terkait dengan gampang sekolah, maka kita penguatan sekolah gratis. Bahkan di tahun ini yang tadinya SMP 16.000 siswa, sekarang ditambahkan oleh Pak Wali Kota menjadi 18.000 siswa. Dan insya Allah di tahun 2026 akan ditambahkan yang tadinya SMP 2 juta menjadi 2.200.000 untuk per siswa per tahunnya. Dan ini luar biasa untuk di Kota Tangerang. Jadi kalau sekarang banyak sekolah yang ingin sekolah gratis, di Kota Tangerang sudah beberapa tahun sudah mengadakan sekolah gratis. Selanjutnya ada lagi waktu zaman Covid itu kita dikenal tahun 2019-20 itu terjadi Covid ya. Guru-guru mengajar secara virtual, cara Zoom meeting. Nah, kita pada saat itu sudah mendapatkan rekor muri terkait dengan Sagu Sadeo, satu guru satu video, dan ini dapat rekor muri, termasuk juga kuis tayo dan lain sebagainya. Terus lagi di Kota Tangerang tuh ada yang namanya program Tangerang Cerdas. Tangerang Cerdas ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak mampu. Untuk anak SD dibantu 80.000 dan anak SMP dibantu 100.000 per siswa per bulan. Di luar dari sekolah gratis tadi. Wah, dan dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kita kuatkan dengan yang namanya English Day. Jadi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 harus belajar bahasa Inggris. Tamat dari SD dia harus pintar bahasa Inggris. Sedangkan SMP kita kuatkan dengan yang namanya penguatan informasi dan teknologi. Ini sejalan dengan Pak Menteri yang sekarang. Pak Menteri sekarang menguatkan tentang teknologi. Ya, teknologi kaitan dengan AI-nya, kaitan dengan pengkodingannya. Jadi kita sudah kuatkan di 2023 dan alhamdulillah dikuatkan dengan peraturan Menteri yang sekarang. Dan yang terakhir adalah bahwa di Kota Tangerang ini ada program yang namanya Pelajar Tangerang Mengaji. Jadi anak-anak jam 0 suruh belajar mengaji, belajar baca tulis Quran dan sebagainya, sehingga anak-anak penguatan akhlakul karimah yang ada di Kota Tangerang dengan adanya Tangerang Pelajar Mengaji. Baik, ini kalau kita mau mengupas semua program satu persatu sangat menarik, Ya, tapi betul. sepertinya lumayan panjang. Ya. Kalau tadi saya dengar, sepertinya Kota Tangerang lebih selangkah lebih maju ya Pak ya, Alhamdulillah. dengan program Pak Menteri yang sekarang. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kita bisa berjalan mendampingi. Awalnya saya sedikit bertanya nih Pak, pikir saya itu hanya sarana prasarananya saja, grouping sekolahnya. Ternyata tenaga kependidikannya juga bersinergi, menyatu dengan pendidikan. Orang tua yang ada parenting juga. Iya, betul. Tadi Bapak bilang Sabtu bermutu Sabtu untuk guru-guru, sharing, Iya. mengecas informasi kepada Betul. teman-temannya. Dan yang paling luar biasa adalah rekor muri. Video apa Pak tadi Pak? Sagu Sadeo. Sagu Sadeo. Satu Itu guru satu video. satu guru satu video, Iya. itu sangat luar biasa. 2019-2020 kita dapat rekor muri pada saat Rekor muri itu. pada saat itu. Artinya semuanya bukan mulai dari orang tua, guru, lalu kepala dinas pendidikan, semuanya bersinergi betul. untuk membentuk pendidikan Kota Tangerang yang bermutu ya Pak ya. Betul, ya. Baik, luar biasa sekali kepala dinas kita ini. Ini programnya wah banget Pak. Programnya sangat wah. Sekolah gratis ada, untuk siswa miskin Ada, ya, juga, iya. dan untuk anak berkebutuhan khusus Ada juga. ada Iya. juga. Malah kita menjadi salah satu percontohan Se-Indonesia. ya. Se-Indonesia. Ini saya makin dibuat kagum oleh dunia pendidikan Betul. Kota Tangerang. Luar biasa. Boleh Pak kita tepuk tangan dulu untuk kita Pak. Baik Sobat Disdik, ini tadi sedikit-sedikit program-program unggulan yang ada di Dinas Pendidikan. Lalu saya ingin bertanya, menarik nih Pak, terkait Tangerang Cerdas. Regulasi atau kebijakan apa yang mengatur di dalam Tangerang Cerdas ini? Adakah persyaratan khusus atau bagaimana si anak bisa mendapatkan si Tangerang Cerdas ini? Boleh Pak sedikit Ya. ulas? Jadi terkait dengan Tangerang Cerdas ini adalah program yang khusus ya diberikan kepada anak-anak kita yang tidak mampu. Jadi untuk jenjang SD kita berikan 80.000 ya, dan untuk jenjang SMP 100.000 per siswa per bulan. Tapi dipergunakan untuk yang personal, yang pribadinya ya. Jadi di Kota Tangerang ini anak-anak yang tidak mampu disubsidi di luar dari sekolah gratis tadi. Jadi bisa dia belikan buat kaos olahraga, Kalau baju sekolah batik. gratis tadi untuk
sekolah gratis adalah kerjasama dengan yayasannya, Berarti dengan sekolahnya. lebih untuk ke Ke lembaga, yayasan, ke lembaganya, lembaganya, ya, dan baik. anak-anaknya semua gratis semua. Gratis semua. Ya, Nah, sudah sekolahnya gratis, ya, anak-anaknya gratis. kebutuhannya juga personal Ya, masih didukung kalau juga. dia tidak mampu Tidak ditambahin mampu, lagi. ditambahin Nah, iya. lagi. Baik, berarti sudah ada sekolah gratis, Iya. tinggal duduk. Lalu untuk kebutuhan personalnya, Personalnya, seperti seragamnya, buku-buku, tas iya, segala macamnya dibantu lagi. dibantu juga Iya, jika iya. dia kurang Anak yang tidak mampu dengan data mampu. DTKS. Baik, itu Iya. berarti bekerja sama dengan dinas sosial Iya, ya, Pak, ya? dinas sosial, betul. Baik, baik. Itu luar biasa, program yang luar biasa dari sekolah gratis lalu ke Tangerang Cerdas itu berdampingan satu Iya, sama lain. betul. Itu apakah berjalan bersama atau mana dulu nih, Iya. Pak? Tangerang Cerdas atau sekolah gratis dulu nih? Jadi baik itu Tangerang Cerdas maupun sekolah gratis programnya barengan sama Bareng, Pak, ya ya, sekalian. Jadi berdampingan dari ya. misalnya 1 tahun dari Januari sampai Desember sekolah itu mendapatkan misalnya katakan sekolah gratis, ya programnya sekolah gratis. Baik. Nah ada juga misalnya katakan anak yang tidak mampu, nah dibantu melalui Tangerang Cerdas dari Januari sampai Desember juga. Baik, Ya, yang penting kata kuncinya adalah bahwa anak itu tidak mampu terdata di data DTKS. Berarti DTKS-nya Kota Tangerang Kota itu ya? Tangerang, Kota betul. Tangerang, oke. Berbicara sekolah gratis, kita menyangkut pada SPMB nih, Iya, Pak. betul. Sekolah gratis berarti untuk sekolah dasar swasta? Kalau sekolah gratis untuk sekolah dasar swasta, SD maupun SMP. SD Yang dan kerjasama SMP, dengan pemerintah. Yang bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kota Tangerang, betul. Baik. Lalu berarti kalau SPMB kan negeri nih, Pak, ya? Iya, betul. Berarti siswa-siswi yang tidak masuk ke dalam SPMB bisa di-cover ya, Pak, ya? Betul. Ke dalam si sekolah gratis Betul. itu. Seperti itu mungkin ya, Pak, ya? Lebih jelasnya. Baik, kita lanjut ke SPMB yang baru sebulan ya, Pak, ya? Ya, Kurang bulan lebih. Juli kemarin terakhir, Baik, tahun kurang lebih, 14. bulan Juni kemarin kita Kota Tangerang sudah menyelesaikan SPMB dan sekarang sudah masuk ke tahun ajaran baru. Pak, boleh tidak ulasan sedikit terkait dengan SPMB 2025 ini dan perbandingannya dengan SPMB tahun lalu? Ya. Alhamdulillah ya untuk di Kota Tangerang terkait dengan SPMB, kalau dulu namanya PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, sekarang sistem penerimaan murid baru. Jadi di Kota Tangerang ini udah beberapa tahun yang lalu, dari 2016 sudah clean ya, tidak ada yang namanya titip-menitip segala macam. Dan alhamdulillah di Kota Tangerang berjalan dengan baik dan lancar. Dan di Kota Tangerang ini sebelum SPMB ada pra SPMB dulu. Baik. Kenapa ada pra SPMB? Nah ini terkait dengan verifikasi, baik verifikasi nilai maupun verifikasi kaitan dengan kependudukan, domisili dan lain sebagainya. Maka kita ada pra SPMB. Di jenjang SD kita laksanakan pra SPMB itu yaitu di tanggal 21 April sampai dengan 10 Juli 2025. Sedangkan di SMP itu pra SPMB-nya tanggal 21 April 6 sampai dengan 6 Juli 2025. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa dengan adanya pra SPMB ini data lebih akurat, terutama terkait dengan masalah kependudukan, kartu keluarga dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak yang di dalam kota dicek lagi dan kita kerjasama dengan Dukcapil dan alhamdulillah kaitan dengan domisili dan sebagainya tuh alhamdulillah aman, lancar gitu. Kaitan dengan masalah pendataan. Terus juga kaitan dengan nilai, kita melalui nilai e-raport. Kita cek dulu nilai e-raportnya apakah sudah benar atau belum. Kebetulan anak-anak SD yang masuk ke SMP itu dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semesternya semester ganjil. Nah, itu kita cek dan diverifikasi oleh tim yang sudah kita siapkan. Dan setelah pra SPMB barulah kita adakan yang namanya pelaksanaan SPMB. Pelaksanaan SPMB ini dilaksanakan untuk SD yaitu tanggal 2 Juni sampai dengan 18 Juni 2025. Sedangkan SMP yaitu tanggal 19 Juni sampai dengan 9 Juli 2025. Nah, kaitan dengan jalur, kalau SD ada 3 jalur dia. Ada jalur domisili, ada jalur afirmasi dan ada jalur mutasi. Itu untuk SD. Sedangkan SMP ada domisili, afirmasi, jalur prestasi dan mutasi. Nah, ini alhamdulillah kemarin baik itu jenjang SD dan SMP kaitan SPMB-nya lancar dan alhamdulillah di Kota Tangerang itu masyarakatnya sudah paham dan apabila tidak keterima di sekolah negeri karena kita punya program sekolah gratis, anak-anak kita yang tidak diterima di negeri semuanya pada terima ke sekolah gratis. Seperti itu. Luar biasa ini, Pak. Ada tidak? Kalau kita berbicara terkait SPMB, dinas-dinas terkait lain yang bersinergi dengan kita, Pak? Ya, ya.
Jadi SPMB ini ada beberapa dinas yang berkaitan ya. Yang pertama diantaranya adalah tadi terkait dengan Dukcapil. Ini kaitan dengan data kependudukan dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah Kominfo yang jelas, yang memfasilitasi kita terkait dengan server dan lain sebagainya, aplikasi itu di Kominfo. Termasuk juga Dispora ya, termasuk juga di dalamnya. Dan juga dinas-dinas lain juga ikut mendukung. Yang jelas dikuatkan oleh Pak Wali Kota kita dan Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekdanya seperti itu. Pak Wali Kota kita izin Pak Hadi. Saya tertarik dengan kata-kata Bapak yang Bapak bilang itu SPMB kita clean. Nah, apa sih menandai kalau Bapak tuh percaya banget SPMB kita tuh clean Pak di 2025 ini? Ya. Jadi sebelum dilaksanakan SPMB, kita ini mengadakan MOU, yaitu dengan melalui fakta integritas ke seluruh semua komponen, yaitu diantaranya adalah kita ketika MOU-nya itu dengan fakta integritas adalah dengan kepolisian, kejaksaan, kepala sekolah, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, semua stakeholder yang ada semua ikut tanda tangan bahwa SPMB ini kita kawal sama-sama, jangan sampai ada yang titip menitip dan sebagainya. Berarti sampai dengan Polda sudah berkomitmen juga sudah mendukung semua komitmen mendukung untuk ya, kelancaran clean-nya SPMB 2025 ini ya Pak ya. Polisiannya mendukung, terus lagi kejaksaannya mendukung, lalu TNI-nya mendukung, Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Sekda dan semua stakeholder yang ada di Kota Tangerang, Forkopindanya semua mendukung bahwa kita melaksanakan SPMB yang clean, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan masyarakatnya sudah alhamdulillah ketika anak-anaknya tidak diterima di sekolah negeri, dia kembali bisa dia masuk ke sekolah gratis seperti itu. Program unggulan Kota Tangerang. Baik, ini luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan untuk kepala dinas kita. Ini tuh memikirkan program-program seperti ini tuh memang butuh pengalaman dan dukungan organisasi Bapak juga kayaknya mensupport Bapak untuk semangat selalu berdedikasi penuh di Dinas Pendidikan ini ya Pak ya. Baik Pak, kita sudah berbicara terkait SPMB. SPMB sudah selesai. Anak-anak memasuki tahun pelajaran baru. Dan sekarang tuh sebelum mereka mulai belajar, kegiatan belajar mengajar, ramai berbicara terkait tentang MPLS. Dan sekarang juga muncul tagline atau judul MPLS ramah. Apa Pak itu Pak? Baik, bisa dijelaskan Pak? Jadi terkait dengan setelah SPMB selesai di tanggal 14 kemarin selama 5 hari Pak Menteri menginstruksikan kepada seluruh sekolah se-Indonesia untuk melaksanakan MPLS ramah MPLS, yaitu 5 hari. Ya, dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Dan kita alhamdulillah sesuai dengan apa yang disarankan atau yang di surat edaran tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya MPLS ramah ini, jadi tidak ada lagi peloncoan, tidak ada lagi anak-anak yang dikerjain sama guru atau sama kakak kelasnya dan sebagainya. Jadi yang diajarkan atau yang diberikan materi MPLS itu diantaranya penguatan diri sendiri, tanggung jawab, kemandirian, etika, sopan santun, termasuk juga mengenal lingkungan, mengenal gurunya, terus lagi juga belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi yang jelas inilah yang disebut dengan MPLS yang ramah. Seperti itu. Berarti ini anak-anak ketika masuk sudah nggak kayak tegang ya Pak ya? Nggak, santai, sambil main, sambil ngobrol, sambil nyanyi dan lain sebagainya. Jadi itu arti dari MPLS ramah. Lancar Pak? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Baik, saya inginnya mau mengulas lebih dalam lagi program-program yang ada di Dinas Pendidikan. Cuma sepertinya kita berketerbatasan oleh waktu, Pak. Baik. Di sini kami berharap semoga program-program selanjutnya atau sebelumnya masih terus berjalan dengan baik, dan saya sih masih berharap ada program-program baru yang bisa mendukung lagi nih Pak untuk pendidikan kita yang sudah sangat luar biasa di Kota Tangerang ini. Ada satu yang saya perlu tambahkan. Boleh Pak. Ya, jadi di tahun ini insya Allah ada satu lagi program di tahun ini, yaitu program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu adanya tes kemampuan akademik yang insya Allah dilaksanakan di tahun ini di anak-anak kelas 6 dan anak-anak kelas 3 SMP. Dan ini adalah bagian daripada penguatan literasi dan numerasi. Sehingga nanti ke depan bisa untuk jalur prestasi SPMB ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menerima jalur prestasi, dan mudah-mudahan nanti orang tua
wali murid dan lain sebagainya bisa memahami terkait dengan program Pak Menteri ini. Anak-anaknya suruh belajar terkait dengan belajar literasi dan numerasi. Jadi kalau nilainya bagus untuk jalur prestasinya insya Allah bisa masuk ke sekolah SMP negeri atau SMA negeri yang anak-anak kita yang dia prioritaskan seperti itu. Baik, ini saya baru berucap loh. Semoga ada program-program baru, ternyata benar. Sudah ada program yang sedang dijalankan, insya Allah. Dan insya Allah Kota Tangerang siap. Oke, karena luar biasa. sudah memiliki semua sekolah SMP negeri dan swasta sudah menyiapkan komputernya, baik di SD negeri dan swasta juga sudah oke, sudah siap Ini yang semua. saya suka dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, percaya diri tentang mendukung program-program pemerintah. Boleh Pak tepuk tangan lagi. Pak, ini sangat luar biasa perbincangan kita hari ini, tapi mohon maaf itu tadi kita harus akhiri, dan sama semua harapan kita, mungkin Bapak juga ke depannya kita bisa berevaluasi dan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pak Kadis, izin Pak, karena ini adalah podcast pertama kita dan insya Allah kita berkomitmen untuk menampilkan hal-hal yang informatif terkait kegiatan-kegiatan dan program Dinas Pendidikan. Boleh kiranya Bapak mengajak masyarakat, guru, halayak banyak untuk subscribe channel podcast kita, Pak. Bapak Ibu, orang tua, wali murid, masyarakat, Bapak Ibu guru, terus juga pengawas, penilik, anak-anak sekalian, mari kita subscribe channel podcast Jemari Distrik Kota Tangerang. Baik, Bapak boleh coba di-subscribe. Ya, Pak? kita subscribe ya nih. Saya coba nih ya. Ayo, oke ya. Saya coba cek ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang atas subscribe-nya. Baik, sebelum kita akhiri, kita sama-sama ya Pak ya minta dukungan sekali lagi. Fitri sama Bapak nih, barengan nih, boleh ya Pak ya. Baik Sobat Disdik dimanapun berada, sekali lagi kami mohon dukungannya untuk podcast Jemari Disdik. Mari Pak sama-sama, jangan lupa kita like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih atas kehadirannya, Terima kasih Mbak Fitri. Iya, mari.